Teman-teman, saat teduh kita pada edisi 30 ini tentang janji Tuhan. Iman adalah percaya kepada janji Tuhan. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Ketika tampaknya segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan? Ketika doa-doa kita tampaknya tidak dijawab, sedangkan pergumulan kita tak kunjung usai, apa yang kita perlukan? Ya, kita butuh kepastian. Kepastian bahwa tak ada yang salah dengan kita, tak ada yang salah dengan janji Tuhan, kepastian bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Itulah yang dilakukan Tuhan untuk meyakinkan Abraham. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Tetapi Abraham segera menanggapinya dengan berkata pada ayat yang ke-8, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Jika kita mengira bahwa para raksasa iman tak pernah ragu akan janji Tuhan, kita salah. Bahkan Abraham pun, bapak orang beriman, kadang membutuhkan peneguhan dari Tuhan. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Umat Tuhan masih harus bergumul dalam mengikut Tuhan. Sungguh menarik apa yang Tuhan lakukan untuk meyakinkan hati Abraham. Tuhan menggunakan kebiasaan di zaman waktu itu, 4.000 tahun yang lalu, ketika dua pihak mengikat sebuah perjanjian. Mereka akan mengambil hewan kurban, lalu membaginya menjadi dua. Para pihak yang akan membuat perjanjian akan berjalan di antara hewan yang sudah dipotong menjadi dua bagian itu. Itulah kebiasaan zaman Abraham untuk mengesahkan sebuah perjanjian yang mengikat. Karena itu, dalam ayat yang ke-9 dan 10 diceritakan, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram pun melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Sekarang semuanya telah siap untuk mengikat perjanjian. Apa arti ayat 11 yang berkata, "Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya"? Ayat ini menunjukkan ketaatan Abram. Abram sedang menantikan Tuhan. Kadang Tuhan tidak bertindak secepat yang kita harapkan, tetapi kalau kita percaya Tuhan, kita akan menantikan Tuhan. Kita tidak menyerah kepada keadaan. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Abram tertidur. Ayat 12 sampai dengan 16 berkata, "Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, 'Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." Tuhan memberi Abram pengetahuan tentang masa depan. Itu cara Tuhan untuk meyakinkan Abram bahwa janjinya pasti akan terlaksana. Abram bisa bertahan dengan iman akan janji Tuhan yang belum digenapi di masa hidupnya. Ya,
firman nubuatan ini menguatkan iman Abraham, sebab demi keturunannya lah dia harus berdiri di atas iman. Tetapi ayat ini punya dua sisi. Ayat ini ditulis oleh Musa, dan dengan ayat ini bangsa Israel bisa bertahan selama 400 tahun dalam perbudakan di Mesir, karena Tuhan sudah pernah memberitahukannya dan sudah menetapkannya. Akhirnya perjanjian itu dilaksanakan. Ayat 17 sampai dengan 21 bercerita, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Tungku berasap dan obor yang menyala di antara potongan binatang adalah manifestasi kehadiran Allah. Hanya Tuhan yang melewati potongan-potongan binatang itu. Itu artinya adalah bahwa perjanjian ini bersifat sepihak. Perjanjian ini bergantung kepada Tuhan saja. Tidak ada peran serta dari manusia. Yang dilakukan Abraham hanyalah menerima dengan iman apa yang Tuhan sediakan. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Yang pertama, jika kita membutuhkan peneguhan iman, berdoalah. Pandanglah kepada Tuhan, ingatlah akan firman-Nya. Akui Dia sebagai Tuhan yang berdaulat. Jangan pandang situasi atau diri sendiri. Keadaan yang sulit tidak pernah menyulitkan Tuhan. Yang kedua, jika kita harus menunggu, ingatlah bahwa Tuhan tidak membutuhkan waktu. Kitalah yang membutuhkan waktu untuk menerima janji berkat-Nya. Dan yang ketiga, penggenapan janji Tuhan tidak tergantung kepada umat-Nya. Tuhan tahu apa yang dijanjikannya dan Tuhan tahu bagaimana menggenapinya. Bertahanlah dalam iman, sebab janji Tuhan pasti digenapinya pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.